Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahmanto dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 21063018. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi tentang model pengembangan kewirausahaan dan kewirausahaan kontemporer. Untuk pertama kali kita akan membahas tentang pengertian usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengembangan usaha adalah suatu cara untuk proses memperbaiki yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas dari kegiatan ekonomi dengan menggerakkan pikiran dan tenaga dan badan untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan-tahapan dalam melakukan pengembangan usaha. Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk melakukan pengembangan usaha. Yang pertama yaitu memiliki ide. Ide itu dapat kita cari dengan mengamati seorang pebisnis yang telah berhasil. Yang kedua itu menyaring ide. Setelah banyak ide yang kita kumpulkan, kemudian ide itu disaring dan digunakan mana yang lebih baik untuk perusahaan. Yang kedua yaitu mengembangkan ide atau mengembangkan rencana. Yang terakhir itu mengimplementasikan rencana usaha. Setelah ide-ide tersebut dikembangkan menjadi sebuah rencana, kemudian rencana tersebut diterapkan atau dijalankan kepada sebuah perusahaan. Kemudian masuk kepada teknik pengembangan usaha. Ada beberapa teknik pengembangan usaha. Yang pertama itu perluasan skala usaha. Beberapa cara umum yang digunakan untuk perluasan skala usaha yaitu pertama, menambah kapasitas mesin, SDM, dan sumber daya alam. Yang kedua yaitu menambah jenis barang. Semakin beraneka ragam barang, maka perusahaan tersebut akan lebih mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu menambah lokasi. Artinya yaitu membuka cabang di berbagai daerah sehingga perusahaan lebih berkembang. Dalam perluasan skala usaha, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu produktivitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua itu biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga itu biaya rata-rata. Yang keempat itu skala produksi yang paling menguntungkan. Perluasan cakupan usaha. Perluasan cakupan usaha dilakukan dengan berbagai macam, seperti mengembangkan jenis usaha baru, kemudian usaha baru dengan jenis produk yang baru, atau dengan jenis produk yang bervariasi. Selain itu, perluasan usaha juga dapat dilakukan dengan penggabungan dengan perusahaan lain, seperti joint venture. Itu joint venture adalah penggabungan dengan perusahaan di luar negeri seperti perusahaan mobil di Indonesia dengan mesinnya dari luar negeri dan bodinya Indonesia. Jadi di sini penggabungan dua perusahaan luar negeri dengan memiliki kekuatan yang lebih padat. Yang kedua, merger adalah penggabungan dua perusahaan dengan memiliki tujuan tertentu. Ada penggabungan perusahaan sejenis yaitu horizontal, penggabungan perusahaan penggabungan perusahaan konglomerat, penggabungan perusahaan vertikal, di mana vertikal itu adalah perusahaan yang berbagai jenis. Lanjut kepada holding company. Adalah penggabungan dua buah perusahaan dengan tujuan memiliki saham perusahaan yang lain dan bisa mengatur perusahaan tersebut. Selanjutnya itu sindikat. Sindikat adalah kerjasama antara beberapa orang yang memiliki modal serta mendirikan sebuah perusahaan yang besar. Kemudian yang terakhir itu kartel. Kartel adalah kesepakatan tertulis antara perusahaan sejenis yang mengatur dan mengendalikan berbagai tujuan untuk menekan persaingan dan meraih keuntungan. Setelah itu kita masuk kepada jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Ada beberapa macam jenis-jenis strategi pengembangan usaha. Yang pertama, strategi integritas vertikal. Vertical integration strategy. Strategi ini menghendaki agar dilakukan pengawasan terhadap distributor, dilakukan pengawasan terhadap pemasok, dan dilakukan pengawasan terhadap pesaingnya, seperti merger dan akuisisi. Kemudian strategi intensif, intensive strategy. Strategi ini memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi, persaingan, dan melakukan melalui produk yang ada. Yang ketiga itu strategi diversifikasi, diversification strategy. Strategi ini digunakan untuk menambah produk-produk yang baru, sehingga produk tersebut akan terus terupdate. Kemudian strategi bertahan, defensive strategi. Melakukan tindakan penyelamatan sehingga perusahaan tersebut terhindar dari kerugian-kerugian atau kebangkrutan. Kemudian kita masuk kepada analisis produk dan pasar dalam pengembangan kewirausahaan. Yang pertama, produk. Produk adalah sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
dalam proses pembuatannya disebut dengan produksi. Ada beberapa macam produk, yaitu produk yang berwujud dan produk yang tidak berwujud. Produk yang berwujud adalah produk yang dapat dilihat, seperti produk konsumsi atau barang konsumsi. Barang konsumsi ini ada 3 bagian. Yang pertama barang primer seperti beras, pangan, pakaian. Kemudian barang tersir. Barang tersir itu merupakan barang-barang yang tidak seperti barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Artinya di sini barang sekunder tersebut seperti pakaian lebaran, kemudian barang tersier. Barang tersier ini adalah barang seperti perhiasan. Kemudian lanjut kepada barang industri. Barang industri ini seperti mesin, sumber daya alam, sumber daya manusia, listrik, dan lain-lain. Digunakan untuk memperlancar proses perusahaan. Kemudian barang komplementer. Barang komplementer ini adalah barang pelengkap. Artinya di sini barang ini digunakan untuk melengkapi suatu barang seperti motor dilengkapi oleh bensin. Kemudian barang substitusi. Barang substitusi ini adalah barang pengganti seperti nasi dapat diganti dengan roti atau jagung. Kemudian ada juga produk yang tidak dapat dilihat atau tidak berwujud. Artinya produk ini berbentuk jasa, seperti guru yang memberikan pendidikan terhadap siswa, kemudian dokter yang mengobati seseorang. Setelah berhubungan dengan produk, kita masuk kepada pasar. Pasar adalah sesuatu yang sangat penting harus dikuasai oleh pengusaha. Semakin pintar seorang pengusaha menguasai pasar, maka pengusaha tersebut disebut dengan pengusaha yang sangat sukses. Mengapa demikian? Karena dengan makin bagusnya seorang pengusaha menguasai pasar, maka produk-produknya akan lebih mudah dipasarkan. Kemudian ada unsur-unsur pasar. Yang pertama itu orang atau pribadi. Yang kedua itu kebutuhan serta keinginan. Yang ketiga itu daya beli. Setelah itu seorang pengusaha itu harus menguasai 4P. Yang pertama itu produk. Yang kedua itu price, place, dan promotion. Pertama kita berhubungan dengan produk. Semakin beraneka ragam dan semakin terbarunya produk tersebut, maka perusahaan tersebut akan semakin lama bertahan. Kemudian yang kedua yaitu price. Harga sangat menentukan sebuah produk. Harga tersebut harus juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya di sini harus terjangkau dengan masyarakat. Di mana pengusaha tersebut harus membuat sebuah produk dengan biaya seminimal mungkin dengan kualitas yang sebaik mungkin. Kemudian place, di mana pengusaha harus baik mungkin menguasai tempat. Sebagusnya tempat dalam melakukan perusahaan tersebut seperti di perkantoran, di BUMN, masyarakat, kemudian di pasar, dan lain-lain. Kemudian masuk kepada promotion. Banyak macam-macam cara sebuah perusahaan melakukan promosi. Ada melalui iklan, ada melalui pamflet, poster, koran, dan lain-lain. Setelah itu kita masuk kepada usaha kontemporer. Apa itu usaha kontemporer? Atau juga bisa disebut bisnis kontemporer. Usaha kontemporer atau bisnis adalah menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Pada dasarnya ada juga sedangkan kontemporer yaitu adalah pengertian kekinian atau modern atau sesuatu yang lagi hangatnya atau lagi terupdate-nya. Kemudian ada ciri-ciri kontemporer, itu spesialisasi, saling ketergantungan, produksi massal. Kemudian kita masuk kepada lingkungan bisnis kontemporer. Lingkungan bisnis kontemporer yang pertama meningkatkan kompetisi global, yang kedua fokus pada pelanggan, yang ketiga penggunaan teknologi informasi. Kemudian kita masuk kepada aspek operasional pada bisnis kontemporer. Aspek operasional ini adalah yang berhubungan dengan pembangunan dari proyek yang direncanakan, mulai dari proses produksi, barang produksi, hasil produksi. Kemudian lanjut kepada aspek produksi pada bisnis kontemporer. Ada beberapa langkah dalam merencanakannya. Yang pertama itu menetapkan skala produksi yang harus diperhatikan. Dengan hal ini adalah penyusunan perencanaan produksi, barang jasa, jenis produksi, kemudian hasil produksi, kualitas produk, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan proses produksi. Proses produksi adalah proses mengolah suatu barang dan jasa sehingga dapat digunakan oleh orang sepenuhnya atau oleh konsumen sepenuhnya. Aspek-aspek manajemen pada kontemporer. Yang pertama itu teknik-tekniknya yaitu penentuan tolak ukur, di mana perusahaan itu mengidentifikasi faktor keberhasilan, mempelajari tentang praktek terbaik yang dilakukan perusahaan lain untuk menemukan penentuan tolak ukur atau CSF dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan dalam prosesnya.
Kemudian manajemen kualitas total atau total quality management. TQM itu digunakan untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan praktek untuk meyakinkan bahwa produk ini memang bagus digunakan kepada pelanggan. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan biaya berdasarkan target. Adalah menentukan biaya yang diharapkan suatu produk berdasarkan harga dan kompetitif. Kemudian perekayasaan ulang, yaitu artinya menciptakan keunggulan kompetitif di mana perusahaan mengorganisasi kembali fungsi organisasi dan manajemennya. Terakhir itu faktor-faktor yang mempengaruhi kontemporer atau bisnis kontemporer. Yang pertama itu kinerja keuangan, kepuasan pelanggan, proses bisnis internal, kemudian dilanjut dengan inovasi dalam pembelajaran. Inovasi dan pembelajaran. Baiklah, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.